Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siam dengan NIM R1C123048. Jadi pada presentasi kali ini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Foraminifera dari endapan tepi danau daerah Kesongo dan sekitarnya, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Jurnal ini ditulis oleh 3 orang, yaitu Novian Andi Nugroho, Jumarma Wirakusuma, dan Suwarti. Judul jurnalnya yaitu Jurnal Geologi Indonesia. Jadi jurnal ini membahas tentang foraminifera. Jadi foraminifera adalah kelompok mikroorganisme laut bersel satu atau uniseluler yang termasuk dalam filum protozoa dan memiliki cangkang yang umumnya tersusun dari kalsium karbonat atau CaCO3. Ukurannya sangat kecil, biasanya berkisar antara 0,1 mm hingga beberapa mm, dan hanya dapat diamati dengan mikroskop. Cangkang dari fosil ini, organisme ini memiliki berbagai bentuk dan struktur yang khas sehingga sangat berguna dalam identifikasi dan klasifikasi. Latar belakang dan tujuan. Latar belakang, daerah Kesongo termasuk dalam cekungan Kendeng yang merupakan wilayah endapan kuarter dan kaya akan kandungan fosil mikro atau mikrofosil. Foraminifera merupakan petunjuk biostratigrafi dan paleolingkungan yang sangat baik. Kajian yang sebelumnya lebih fokus pada geologi permukaan dan sedimen, namun kurang mendetail potensi foraminiferanya, sehingga dilakukan kajian lebih lanjut. Tujuan penelitian. Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi jenis-jenis foraminifera dalam endapan tepi danau daerah Kesongo dan menentukan umur relatif serta lingkungan pengendapan berdasarkan analisis mikropaleontologi. Geologi regional. Daerah Kesongo termasuk dalam zona tektonik, yaitu zona Kendeng, yang merupakan bagian dari sistem geologi Jawa. Ada 2 formasi utama yang terdapat pada daerah ini. Yang pertama, formasi lidah yang berumur Pleistosen bawah dan didominasi oleh batu lumpung, batu pasir, dan konglomerat. Yang kedua, formasi kabuh yang berumur Miosen akhir hingga Pleistosen atas, didominasi oleh batu pasir dan konglomerat kasar. Struktur geologi yang ditemukan pada daerah penelitian ini yaitu lipatan yang berarah barat ke timur, serta beberapa sesar mendatar dan naik di sekitar Grobogan. Lingkungan pengendapan pada daerah Kesongo ini yaitu transisi laut ke darat, terutama endapan Danau Dangkal dan Rawa. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini ada 4 tahap yang dilakukan. Yang pertama, pengamatan lapangan. Yang kedua, persiapan sampel. Yang ketiga, identifikasi mikroskopis. Serta yang keempat, melakukan analisis. Penelitian ini mengandalkan metode standar dalam studi mikropaleontologi, yaitu pengambilan sampel endapan di lapangan yang kemudian dicuci dan dianalisis di laboratorium untuk mengidentifikasi foraminifera menggunakan alat bantu mikroskop. Berdasarkan analisis fosil dan korelasinya dengan formasi lidah dan kabuh, umur endapan diperkirakan berasal dari kala Pleistosen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa endapan tepi danau di daerah Kesongo mengandung 26 spesies foraminifera dari 17 genera dengan dominasi kuat oleh Foraminifera bentonik. Spesies yang paling banyak ditemukan atau yang kelimpahannya sangat melimpah yaitu Ammonian beckeri, Elphidium crispum, Nonion sp, Bolivina cf. B. striatula, dan Quinloculina sp. Foraminifera bentonik ini umumnya hidup di perairan dangkal hingga sangat dangkal dengan kondisi salinitas yang fluktuatif dan tingkat oksigen yang bervariasi.
Keberadaan amonia beccarii dan Elphidium crispum mengindikasikan lingkungan air payau hingga estuarin, sedangkan keberadaan bolivina menunjukkan kemungkinan kondisi dasar perairan yang miskin atau kurang oksigen. Spesies Quinloculina yang biasa ditemukan di Laut Dangkal turut mendukung interpretasi bahwa lingkungan pengendapan bersifat transisi antara darat dan laut, seperti laguna dan rawa pesisir. Foraminifera planktonik ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit, menguatkan dugaan bahwa lokasi pengendapan bukan merupakan lingkungan laut terbuka. Adapun fosil yang ditemukan pada daerah Kesongo dan sekitarnya itu didominasi oleh kelima fosil pada gambar. Yang pertama ada Ammonian beccarii, Elphidium crispum, Bolivina cf. Bes striatula, Nonion sp. dan Quinloculina sp. Dapat dilihat pada gambar yang merupakan bentuk dari si fosil atau si organisme, sangat bervariasi. Selanjutnya cara penentuan umur dan lingkungan pengendapan. Dalam penentuan umur ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama, identifikasi fosil kunci atau indeks fosil, di mana peneliti mengidentifikasi jenis-jenis foraminifera yang umum diketahui kemunculannya pada kala tertentu, misalnya Ammonian beccarii, Elphidium crispum yang dimana diketahui sering muncul pada Pleistocene hingga masa kini di perairan dangkal. Kemunculan spesies bentonik tertentu yang khas untuk periode Plio-Pleistocene menjadi acuan korelasi umur. Yang kedua, korelasi dengan formasi geologi. Lokasi penelitian berada di dalam satuan batuan formasi lidah dan formasi kabuh yang berdasarkan studi sebelumnya berumur Pleistocene. Jadi umur foraminifera dikuatkan dengan posisi stratigrafi batuan. Yang ketiga, perbandingan dengan literatur biostratigrafi. Peneliti membandingkan foraminifera yang ditemukan dengan catatan taksonomi dan biostratigrafi dari penelitian sebelumnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, guna untuk menyimpulkan rentang umur kemunculan spesies tersebut. Untuk lingkungan pengendapan, berdasarkan kelimpahan fosil yang ditemukan, lingkungan pengendapan di daerah Kesongo diperkirakan berupa tepi danau payau dan laguna dangkal dengan salinitas yang berfluktuasi dengan energi rendah dan sesekali kondisi anostik di dasar. Interpretasi ini didasarkan pada adanya fosil bentonik yang hidup dalam kondisi lingkungan marginal laut. Yang menjadi kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu berdasarkan analisis foraminifera dari endapan di daerah Kesongo dan sekitarnya, dapat disimpulkan bahwa lingkungan pengendapan merupakan zona perairan dangkal yang berada di tepi danau dan laguna payau dengan kondisi salinitas yang fluktuatif dan energi perairan yang relatif rendah. Dan keberadaan foraminifera bentonik seperti Ammonia beccarii, Elphidium crispum, dan Bolivina cf. B. striatula menjadi indikator utama lingkungan pengendapan tersebut, serta mengindikasikan sesekali kondisi kekurangan oksigen di dasar perairan. Umur endapan diperkirakan berasal dari kala Pleistocene berdasarkan asosiasi fosil dan korelasi stratigrafi dengan formasi lidah dan formasi kabuh. Penelitian ini menunjukkan bahwa foraminifera sangat efektif sebagai indikator lingkungan dan umur relatif dalam studi geologi sedimen, khususnya mikropaleontologi. Baik, demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.